Setiap hari, kampus selalu dipenuhi oleh beragam cerita tentang perjuangan menyelesaikan tugas, mengejar mimpi, dan menghadapi berbagai tantangan. Dalam kesibukan itu, kesehatan seringkali menjadi hal yang terabaikan oleh mahasiswa, dan terkadang satu keputusan yang dianggap biasa saja dapat membawa dampak yang tidak pernah disangka. Lu kenapa? Gue ngeliat tadi kayak enak badan. Iya, lu pasti kecapean ya, kurang istirahat nih pasti. Wait, gue ada obat. Nih obatnya. Ini obat emang biasa gue pakai kalau misalnya gue kurang enak badan. Ini obat aman nggak? Aman lah. Nih, lu mau minum? Oke. Oi, buruan diminum, Bu. Jangan ngelamun. Iya, nanti gue minum. Yaudah, gue duluan ya. Penggunaan obat tanpa resep tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga melanggar ketentuan dan peraturan yang telah berlaku. Pasal 320 ayat 4 Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 917 menegaskan bahwa obat keras, narkotika, dan psikotropika hanya dapat diperoleh dengan resep serta diserahkan oleh apoteker. Aturan ini dibuat untuk melindungi hak masyarakat atas kesehatan, keselamatan, dan informasi yang benar. Kok tambah gak enak ya? Kayaknya gue harus cari tahu deh gue kenapa. Selamat datang di Apotek HT Pharma. Terkait konsultasi kenapa harus dilakukan? Karena baik lagi ya, ini kan obat ya. Obat itu kalau misalnya digunakan dengan benar akan bisa sebagai penyembuhan. Tapi kalau misalnya digunakan dengan salah ya banyak lah kasusnya kan sekarang sebagai racun gitu. Jadi ya sangat perlu menurut saya sih untuk saat ini saya masih di lapangan sangat perlu sekali untuk konsultasi dengan apoteker. Apoteker itu memang belajar keseluruhan tentang obat. Dokter mungkin bisa meresepkan obat, tapi disitulah peran apoteker dan dokter ini bergabung gitu. Karena dokter lebih tahu kondisi pasiennya seperti apa, karena dokter itu juga kan berperan untuk mendiagnosis, anamnesis, dan lain-lain. Sedangkan kalau apoteker itu lebih ke monitoring pasien dari obat, monitoring obat dari pasien, kemudian perjalanannya, kalau misalnya ada interaksi terkait makanan dan lain-lain, itu apoteker yang paham. Misalnya ke apotek nih, pasien yang datang ke apotek beli obat, itu kondisinya sudah seberapa parah, sudah ke dokter atau belum. Kalau misalnya dia sudah ke dokter terus tebus obat dari sini, kemudian setelah saya kasih obat itu malah memburuk kondisi pasiennya, itu boleh balik lagi ke dokter. Jangan takut sama apoteker, misalnya kalian awamnya mungkin terkait kesehatan atau yang lain sebagainya itu tanya dokter, tapi perlu diketahui bahwa untuk obat itu adalah yang punya kuasanya ya, ibaratnya kasarnya adalah apoteker. Boleh ya kalau minum obat sembarangan? Tadi ada yang ngasih obat apa sih sebenarnya? Apa gue cek ke apotek ya biar gue gak kenapa-napa? Setiap pasien berhak memperoleh informasi obat yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan informasi obat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Melalui komunikasi yang terbuka antara pasien dan apoteker, setiap orang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatannya. Dengan demikian, nilai HAM dan demokrasi dapat diterapkan dalam pelayanan kefarmasian. Tanpa resep,